بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat ta'azzakumullah, kita melanjutkan sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah. Pada pembahasan yang lalu tentang sujud, muallif membawakan sebuah hadis bahwa sujud itu dengan bertekan pada 7 anggota tubuh. Dan beliau bawakan sebuah hadis di mana Nabi mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'udhum. Aku diperintah sujud oleh Allah di atas 7 anggota tubuh. Kata Nabi, ala al-jabhah, yang pertama bertekan kepada dahi. Namun dahi ini Nabi wa asyara biyadihi ala anfihi, berisyarat kepada hidungnya. Kemudian waliyadaini wa rukbataini, 2 tangan, yakni 2 telapak, wa rukbataini 2 lutut, wa atrafi al-qadamaini, dan ujung jari kaki. Nah, itu yang harus menyentuh, menekan ke bumi. Kalau tidak, maka mu'alif membawa hadis la salata, tidak ada salat liman la yusibu anfuhu minal ard, bagi yang tidak menyentuhkan hidungnya ke bumi. Nah, ma yusibul jabin, sebagaimana dahi menyentuh bumi. Oleh karena itu para jemaah, dikhawatirkan tidak sah salat kita ya apabila tidak menyentuhkan hidung, maka ini penting. Taib. Nah, sekarang mu'alif mengatakan, itu sudah kita bahas. Sekarang mu'alif mengatakan selanjutnya, wa kana yatma'innu fi sujudihi, dan beliau, yakni Rasulullah SAW, tumakninah di dalam sujudnya. Ya, tumakninah dalam sujud, tumakninah dalam ruku', tumakninah dalam i'tidal, tumakninah di dalam rukun-rukun salat. Dan arti tumakninah apa para jemaah? Tumakninah yakni as-sukunu biqadri dzikril wajib. Tumakninah itu yakni diam selama zikir yang wajib. Yani kalau kita sujud, tumakninah maknanya kita diam, tidak mengangkat kepala sebelum selesai kita zikir yang wajib. Nah, wa yaqulu, dan beliau membaca dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la thalathan, subhana rabbiyal a'la 3 kali, wa kana yaqulu anwa'an minal adhkari wal adiyah, dan beliau Rasulullah membaca beraneka ragam macam-macam dari zikir dan doa. Bukan semuanya dibaca, tapi taratan hadza wa taratan hadza. Terkadang membaca yang ini, terkadang membaca yang itu. Terkadang membaca yang itu, terkadang membaca yang ini. Di sini penting para jemaah, ada beberapa poin penting yang perlu kita catat. Yang pertama, disunahkan dalam ruku' dan di dalam sujud bacaan-bacaan zikir yang Nabi ajarkan, dan ini sifatnya tauqifiyah, sifatnya paten ya. Tidak boleh dirubah, ditambah, diganti, enggak boleh. Karena bisa jadi zikir itu kan banyak lafadznya, bisa Allahu Akbar zikir, Subhanallah zikir, ya Alhamdulillah zikir. Tapi zikir di sini harus yang ditetapkan Nabi. Nah, semua zikir-zikir salat termasuk ruku', sujud, itu zikir sifatnya tauqifiyah, hatta ba'da salahnya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Di antara contoh-contoh zikir yang diajarkan Nabi dalam sujud, yang pertama membaca subhana rabbiyal a'la, sebagaimana kata mu'alif tadi. Dalam hadis banyak disebutkan di sini, di antaranya hadis Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW dalam sujud membaca subhana rabbiyal a'la, dalam rukuk membaca subhana rabbiyal azim, kemudian fakana yaqulu fi sujudihi, Nabi baca dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la.
Taib. Yang kedua jemaah, kalau tidak membaca itu membaca subuhun kudus, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Dalilnya hadis riwayat Muslim yang ini. Dan kaidahnya ya, kalau Nabi mengajarkan aneka ragam lafaz-lafaz zikir, maka kita baca seluruhnya secara bergantian. Terkadang baca yang itu, terkadang baca yang ini. Sebagaimana disebutkan tadi oleh mu'alif kitab Al-Wajiz ini. Ya. Disebutkan dalam kitab ini Nabi membaca taratan hada wa taratan hada. Terkadang yang ini, terkadang yang itu beliau membaca. Jadi membaca subuhun kudus rabbul malaikati warruh selain dari subhana rabbiyal a'la. Aisyah menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi membaca dalam ruku' dan sujudnya. Nah, berarti ruku' juga ini. Ruku' dan sujudnya subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Rabbul malaikati warruhi. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga jamaah yang dibaca juga dalam ruku' sujud sama. Jadi ada yang ruku' saja seperti subhana rabbiyal azim, itu ruku' saja. Ada yang sujud saja subhana rabbiyal a'la. Yang dibedakan ruku' dan sujud. Ada yang ruku' sujud sama. Di antaranya apa tadi? Subuhun qudusun rabbul malaikati warruhi. Ya. Subuh artinya suci, kudus juga suci, pujian. Rabbul malaikati warruh, Rabbnya para malaikat, warruh dan Rabbnya Jibril atau Tuhan pencipta Jibril, ruh. Kemudian yang ketiga jemaah, ini rukuk sujud sama. Membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nabi memperbanyak baca ini jemaah sekalian ya, setelah turun firman Allah ketika penaklukan kota Mekah, yaitu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lalu apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih, maka sucikanlah, bihamdi rabbika, dengan muji Rabbmu, terus wastaghfirhu, dan mohonlah ampun, istighfarlah. Maka Nabi praktekkan ketika turun ayat ini, langsung Nabi ruku' sujudnya memperbanyak ini. Maka membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, ini sesuai perintah Allah. Fasabbih subhanaka, ya. Fasabbih bihamdi rabbika Allahumma rabbana wa bihamdik. Kemudian wastaghfirhu Allahumma ighfirli. Jadi makanya kata Aisyah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuksiru, Nabi memperbanyak, an yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi, ketika rukunya dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kata Aisyah, yata'awwalul Qur'an, yata'awwalu al-Qur'an, beliau mentakwil Quran. Maknanya mentakwil ini mempraktekan Al-Quran. Mempraktekan surat apa? An-Nasr, ya. Taib. Ini yang ketiga jemaah. Ini rukuk sujud sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang keempat contohnya. Contoh saja. Di kitab sifat salat Nabi ini dijelaskan banyak. Taib. Yang keempat, membaca Allahumma laka, ini sujud saja. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau ini hadisnya panjang, hadis Ali bin Abi Thalib, ya, tentang doa istiftah wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardus. Jadi Nabi membaca istiftahnya itu, wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan wa ana minal musyrikin inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma antal maliku. Itu lanjutannya jemaah. Maka keliru kalau motong sampai wa ana minal umirtu wa ana minal muslimin, keliru. Ada. Bahkan justru keindahan wajahtu ini di sini jemaah. Ketika digabungkan antara pujian dan doa, itu keindahan wajahtu. Dan kita kalau meresapi, merenungi, memperhatikan, bisa nangis baca wajahtu ini. Ya, belum apa-apa tuh, belum baca Fatihah, baca wajahtu ini sudah nangis. Coba, cuman ya itu dilanjutkan, makanya nggak nangis-nangis karena nggak pernah dilanjutkan. Itu yang bikin baper nangis itu setelahnya, Allahumma lakal malik, la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk, dhalamtu nafsi fa'tarabtu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa an wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant labbaik wa sa'daika wal khairu kulluhu bi yadaik wasyarru laysa ilaika ana bika wa ilaika wa tabarakta wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai situ panjang. Lalu ketika ruku baca apa Nabi? Ketika sujud ini dia. Ketika sujud wa idza sajada, ini hadis panjang, hadis Ali bin Abi Thalib. Wa idza sajada qal. Kalau sujud boleh baca yang tadi. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhi lilladzi khalaqa wa sawara wa syaqa sam'ahu basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Makanya jemaah supaya solat kita itu terasa indah, khusyuk, ada pembaharuan. Jadi enggak itu-itu aja. Jenengan kalau makan sarapan bendino pagi pecel toai, bosan jemaah. Tapi bukan berarti ini menyamakan sama pecel, tidak. Artinya demikian kata ulama supaya tidak bosan, supaya timbul semangat kita. Jadi sekali-kali iftitah itu wajah tuh sampai entek tadi, sampai habis tadi wajah tuh. Ya. Kadang Allahumma ba'id baini, kadang wajah tuh, kadang subhanakallahumma, terus bacaan rukuk sujud juga demikian. Ya, dihafal jemaah. Kalau tidak, buka aplikasi namanya apa doanya, aplikasi di Play Store, klik apa doanya, warna biru putih itu tulisannya apa doanya. Nanti di situ ada pencarian. Nanti klik di situ kalau kita mau cari misalnya doa ruku'. Nanti klik keluar semua itu. Kalau ada 6 ya 6, kalau 7 ya 7, keluar semua. Nah, lalu dihafal. Jelas ya? Lengkap insyaallah. Karena itu diambil dari kitab Hisnul Muslim karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, zikir pagi, zikir doa-doa, zikir wirid doa dan zikir itu. Nah, insyaallah lengkap ya. Apalagi doa misalnya doa salat jenazah ada di situ, ada beberapa. Doa sedih misalnya, itu klik sedih keluar doa kesedihan. Doa. Tapi kalau baper nggak ada tulisan ini bahasa gaul siapa nggak ada. Doa baper nggak ada, doa sedih ada. Sedih ada, muncul semua. Ada 7 doa atau 6 sekitar. Ya. Baik. Nah, ini di masa sekarang harus banyak-banyak doa yang itu cuma banyak sedih-sedih sekarang ini. Banyak musibah, banyak macam-macam, ya. Fitnah-fitnah akhir zaman. Taib. Nah, itu yang pertama. Dari macam-macam doa. Berapa kita dapat ini malam ini? Lumayan lah. 4 ya jemaah. 4 ini. Itu pun dah hafal satu way kadang yang ini ya wis pakai 4 cukup insyaallah. Masih banyak yang lain ada. Taib. Ini sekedar contoh. Lalu penulis kitab Al-Wajiz hafidhahullah mengatakan wa kana ya'muru bil ijtihadi wal iktsari minad du'a fi hadzal rukni. Dan beliau Rasulullah memerintah untuk kita bersungguh-sungguh sujud ini. Memerintah beliau Rasul bersungguh-sungguh wal iktsar dan memperbanyak minad du'ai dari doa fi hadzal rukni pada rukun ini pada sujud ini. Sujud rukun salat. Makanya salat dinamakan sujud. Ini sesuatu dinamakan dengan rukunnya. Salat dinamakan ruku' juga. Karena dia sesuatu boleh dinamakan dengan yang paling urgennya. Boleh. Seperti salat dinamai sujud. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami
Pernah dia melayani Rasul terus ya, setiap malam Rasul dilayaninya. Mungkin menyediakan apa yang menjadi kebutuhan Nabi. Mungkin tempat wudunya, air wudunya, terompahnya disediakan malam. Nah, lalu Nabi tanya dia sebagai bentuk membalas jasa kebaikan. Kata Nabi, "Sal ya Rabi'ah." Rabi'ah, minta apa kamu? Saya beri, kamu minta apa? Kamu sudah baik melayani saya. Minta apa? Kata Rabi'ah, "Murafaqataka fil jannah." Ya Rasul, saya minta satu saja ya Rasul. Apa itu? Tolong doakan saya supaya saya bisa bersamamu di surga. Itu saya cita-cita saya. Murafaqataka fil jannah. Kata Nabi, "Au ghairu dzalik." Atau yang lain, maksud itu yang lain. Minta apa? Kata Rabi'ah, "Huwa dzaka ya Rasulullah." Tidak ya Rasul. Itu yang saya minta. Murafaqataka fil jannah. Subhanallah, ini tingginya cita-cita para sahabat. Enggak muluk-muluk. Kalau antum ditanya sama Rasul minta apa, paling minta duit. Minta duit ya Rasul, minta pangkat, jabatan, dunia. Tapi para sahabat minta bersama beliau di surga. Dan Nabi tidak gampang menjamin. Padahal sudah diberi izin oleh Allah atau sudah memiliki modal untuk itu. Nabi tidak langsung oke, siap, kamu wis nomor 1, wis tak jamin kamu. Enggak. Tapi kata Nabi, "Fa'ini ala nafsik bikathratis sujud." Nah, ini dia. Bantu aku supaya cita-citamu tercapai, kamu perbanyak sujud. Apa makna sujud? Apakah perbanyak sujud begini? Apa makna sujud dalam hadis ini? yakni perbanyak salat sunnah. Nah, itulah keistimewaan salat sunnah. Secara umum salat sunnah bukan salat wajib ya. Salat sunnah secara umum adalah orang yang memperbanyak. Nabi mengatakan bikathrati sujud. Bukan salat sunnah tok, perbanyak terus tiap hari. Rawatibnya, salat sunnah mutlaknya, salat sunnah yang lainnya. Terus perbanyak. Apa di antara fadilahnya jemaah? Akan berkumpul bersama Nabi di mana? Di surga. Karena ini dasarnya tadi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami minta itu. Murafaqataka fil jannah. Maka jemaah sesuatu dinamakan dengan rukunnya, dengan hal yang urgen. Quran Allah menyebut wa Qur'anal fajr. Salat subuh, salat fajr dinamakan Quran. Karena memang yang paling urgen dalam salat juga adalah apa? Bacaan. Al-Fatihahnya, bacaan. Maka salat itu banyak namanya. Disebut Quran, disebut ruku', disebut sujud. Ya, seperti dalam perkataan mu'alif. Fi hadar rukni. Ya, bersungguh-sungguh memperbanyak doa pada rukun ini, yaitu pada sujud ini. Taib. Dua faedah di sini jemaah. Ada dua faedah di sini. Yang pertama, yustahabbu doa, dianjurkan doa. Bukan wajib jemaah ya, tidak wajib. Tapi dianjurkan doa fis sujud, pada saat sujud. Dan di dalam salat itu tempat doa cuma 3 jemaah. Bukan 4, 3 saja tempatnya doa dalam salat. 1 ketika sujud. Yang kedua ketika dubur salat sebelum salam, ujung salat sebelum salam. Yang ketiga jika ada kunut, maka saat berdiri. Kapan berdirinya jemaah? Di rakaat akhir, sebelum atau setelah ruku'. Ingat, kapan berdiri di dalam salat kita berdoa? Jawabannya di rakaat akhir. Enggak boleh yang bukan di rakaat akhir. Enggak boleh jemaah. Doa yang disebut dengan kunut. Kenapa disebut kunut? Karena doanya saat berdiri. Kunut itu berdiri artinya. Karena yang dicontohkan, yang diperintahkan saat rakaat akhir. Namun boleh qabla ruku' dan boleh ba'da ruku'. Jadi antum jangan sok tahu kalau ada imam kunutnya sebelum ruku', jangan antum subhanallah ojo. Karena memang itu disyariatkan. Cuman kalau seperti itu ya imam harus apa ya? Harus menjelaskan dulu supaya jangan sampai salah paham. Ya. Atau makmumnya ya belajar fikih. Gitu loh jemaah. Jangan selama ini kan mungkin orang nyangkanya kunut itu kapan? Ba'da ruku' saja. Sebelum ruku' dianggap salah. Jadi kunut itu doa saat berdiri di dalam salat ketika rakaat akhir, baik qabla ruku' ataupun ba'da
ar-ruku'. Nah, inilah 3 tempat dalam salat untuk kita berdoa. Yang kita kaji sekarang di mana? Doanya di mana sekarang? Yang kita kaji sujud, ya. Baik, mana dasarnya jemaah? Hadis Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekat, perhatikan jemaah, subhanallah, luar biasa hadis ini memotivasi kita ya, semangat salat, semangat doa dalam sujud. Apa enggak tertarik kita, kata Nabi, sedekat-dekat Allah dengan hamba. Sedekat-dekat Allah di atas langit, di atas arasnya istiwa. Namun sedekat-dekat Allah dengan hamba dalam mengijabah doa saat hamba sedang sujud, maka perbanyak doa, kata Rasulullah. Nabi tidak perintah doa, tidak, tapi perbanyak doa. Fa'aksiru doa. Jadi kalau memperbanyak menunjukkan ini sangat momen yang luar biasa. Menyesal jemaah, menyesal kalau kita sudah meninggal dunia. Ingin rasanya kita sujud kepada Allah walaupun sejenak, hanya sekedar untuk berdoa kepada Allah. Nah, kita sekarang diberi umur panjang, alhamdulillah, masih diberi kesempatan, alhamdulillah, perbanyak jemaah doa. Doa. Tentu doanya tidak mengganggu makmum jika itu imam yang sedang berjamaah. Jadi kalau bisa imam jangan panjang atau jangan doa kalau imam. Ini barangkali makmum, ya, barangkali di dalam solat sunnah silakan panjang, mau 4 jam silakan. Dan ada 3 poin di sini dalam sujud doa itu, 3 poin. 1 jemaah, tidak boleh dengan bahasa selain dari bahasa Arab, berdoa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, tidak boleh bahasa Indonesia. Di luar solat boleh, tapi saat kita sujud doa lebih afdal. Ada ulama yang membolehkan, namun yang afdal tidak, karena solat itu tidak ada bacaan perkataan manusia. Muawiyah bin Hakam As-Sulami, yang dia pernah nampar budaknya, lalu budaknya mau dimerdekakan karena menyesal. Lalu kata Nabi, jangan dulu, harus dicek ini budak mukminah atau bukan. Lalu Nabi tanya, di mana Allah? Lalu anak tadi mengatakan, Allah fis sama. Siapa aku? Anta Rasulullah. Lalu dibebaskan. Karena budak yang dibebaskan hanyalah budak yang beriman jemaah. Kalau budak kafir nggak boleh dibebaskan. Supaya tetap dia menjadi budak di kita, bukan berarti kita ingin berbuat dolim sama budak yang kafir, bukan itu tujuannya. Tetap haram kita berbuat dolim kepada budak yang kafir, haram. Tujuannya apa? Agar budak ini nanti mendapatkan hidayah karena hidup di keluarga muslim. Itu maksudnya. Jadi Allah ini sayang, ya. Maka jangan dimerdekakan, karena kalau dimerdekakan budak kafir ini akan kembali ke negerinya, ke kampungnya, ke keluarga yang kafir, nanti akan tetap dia dalam kekufuran. Itu hikmahnya. Harus yang mukminah. Itu yang pertama jemaah. Yang kedua, tidak boleh mengkhususkan sujud akhir saja jemaah. Tidak boleh. Bahkan itu bid'ah namanya. Bid'ah kalau berkeyakinan sujud akhir lebih afdal untuk doa daripada sujud-sujud yang lainnya. Dan banyak yang berbuat bid'ah seperti ini. Banyak itu. Ada imam, bahkan imam biasanya, kenapa dibedakan sujud akhir dengan sujud sebelumnya? Iya kan doa. Kenapa doa harus sujud akhir? Mana dalilnya? Kalau tidak berkeyakinan sih tidak masalah. Yang berkeyakinan lebih afdal, lebih utama, lebih diijabah, ini yang bid'ah maksudnya. Jelas jemaah? Karena menetapkan waktu ibadah, menetapkan bilangan-bilangan ibadah, menetapkan sebab-sebab ibadah, tidak ada dalilnya, jatuhlah kepada bid'ah. Jelas ya? Taib. Itu diantara poin penting. Kemudian yang ketiga faedahnya, tidak boleh doa di dalam sujud bagi makmum dengan menyelisihi mengikuti imam. Karena mengikuti imam hukumnya wajib. Sementara doa dalam sujud hukumnya apa tadi? Yustahabbud doa, sunnah saja. Sunnah. Kalau enggak pun tidak dosa. Tapi mengikuti imam hukumnya wajib.
Ada makmum yang doa lama doanya, sehingga ketika imam bangkit dari sujudnya baca tahiyat, atau imam misalnya bangkit ke rakaat yang kedua misalnya, ini makmum masih apa? Masih sujud saja doa. Nah itu jemaah dosa, itu enggak boleh. Jadi 3 poin ini harus diperhatikan ya. Baik. Kemudian para jemaah sekalian, yang kedua, poin penting di sini adalah di antara contoh-contoh doa-doa yang diajarkan Nabi di dalam sujud secara khusus di dalam sholat. Ya. Ini doa bukan zikir. Kalau tadi apa ya? Tadi apa namanya? Zikir. Ini doa. Ini permintaan permohonan kita. Di antaranya yang pertama jemaah, ini hanya sekedar contoh, namun dalam hadis-hadis ini disebutkan memang di dalam sujudnya Nabi baca ini, yaitu Allahumma gfirli, yang pertama ya. Nah kalau ini di aplikasi tadi enggak ada jemaah. Kalau ini karena doa-doa mutlak. Kalau di aplikasi tadi itu doa-doa yang berkaitan dengan muqayyad ya. Doa masuk WC ada itu nanti muncul. Doa masuk masjid, keluar masjid, masuk itu ada nanti. Tapi kalau seperti ini tidak ada. Taib. Doa ini Nabi baca di dalam sujudnya. Kata Abu Hurairah dalam hadis Muslim, Nabi berdoa dalam sujudnya, Allahumma gfirli zanbi. Dan kalau kita telaah, kita kaji, kita pelajari, kita baca ulang-ulang, yang banyak diminta Nabi kepada Allah ternyata ampunan jemaah. Ampunan, 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 ampunan. Kalau enggak ampunan, surga. Kalau enggak surga, ampunan. Ampunan, surga. Ampunan, surga. Ampunan, surga. Sudah, Nabi perintahkan kita minta sama Allah, cukuplah 2 itu saja sudah. Bolak-balik 2 itu saja. Yudandinu. Yudandinu itu bolak-balik saja antara surga, ampunan, surga, ampunan, surga, ampunan. Enggak ada yang kita butuh dari Allah kecuali 2 ini saja sudah. Ya. Artinya, jemaah, jangan sampai kita lalaikan ini. Minta rezeki, minta jodoh, macam-macam sama Allah, minta kawin lagi, minta poligami. Giliran ampunan tidak pernah. Apalagi surga. Ya. Ini penting ini. Perhatikan doa Nabi dalam sujud, Allahumma gfirli dhanbi kullih. Atau kullahu. Allahumma gfirli dhanbi kullahu. Subhanallah, sampai Nabi merinci. Diqqahu wajillahu. Ya Allah, ampuni dosaku seluruhnya ya Allah. Diqqahu wajillahu. Yang diqqahu, yang sedikitnya ya, wajillahu, dan yang nampaknya, yang samar-samar, yang nampak doa dosa tersebut. Wa awwalahu wa akhirahu, yang awal dan yang akhirnya, subhanallah. Wa alaniyatahu wa sirrahu, yang terang-terangan dan yang tersembunyi dosa itu. Karena kita dosa bukan hanya yang terang-terangan saja. Mungkin terang-terangan orang tidak dosa, tapi saat tersembunyinya, ya. Ini luar biasa jemaah. Subhanallah. Lagi kalau sedang buka HP ini, naudzubillah min dzalik jemaah. Kalau sudah buka HP, ya berselancar dengan internet sudah, ya Allah, semuanya ada. Kadang-kadang kita lagi dengar kajian masyayikh, kajian syekh, muncul wanita telanjang, seret. Muncul lagu bujul dangdut semacam. Muncul yang paling banyak TikTok itu, saya paling jengkel itu. Sekarang ini kan YouTube katanya apa namanya? Iya, iklan tuh harus ya. Walaupun kita nggak masang, cuman ada semacam program mereka yang ndak ada iklan kalau kita nyetel YouTube, tapi bayar. Sebulan berapa jam? 60.000. Alah, jam 60.000. 60.000 loh sebulan. Jadi piro sehari berapa? 2.000. Alah, ada apa-apa. Insya Allah berkah. Ya, supaya kita aman dari apa? Munculnya iklan itu loh ketika kita nonton YouTube. Nah, ala kulli hal, dosa-dosa seperti itu kan, ya, samar. Itu orang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Maka Nabi minta ampunan kepada Allah semuanya. Allahumma gfiri dhanbi kullahu, diqqahu wa jillahu, wa awalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya, ini contoh satu. Contoh yang kedua jemaah. Allahumma gfirli dalam sujud. Lihat, Allahumma gfirli lagi. Nabi itu yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang.
Tapi minta sama Allah, Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ya. Ini dalam hadis Aisyah. Pernah suatu malam itu Nabi sedang tahajud, lalu Aisyah meraba-raba. Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min madja'ihi. Ketika malam itu mungkin Aisyah radhiyallahu anha terbangun, saat itu Rasul bersamanya, namun kok diraba-raba sebelahnya kok tidak ada, kan gelap saat itu ya. Dan memang ini sunnahnya. Sunnahnya memang kalau tidur dimatikan lampu, gelap. Diraba-raba, ya. Maka faj'altu altamisuhu. Lalu saya menyentuh Nabi, ya. Wa dhanantu annahu ata ba'dha jawarihi. Kata Aisyah, saya tadinya curiga, katanya. Perempuan begitu, istri Nabi saja gitu jemaah. Sama suami, istri Nabi sekelas Aisyah saja begitu. Apalagi istri siapa? Apalagi istri antum. Aisyah saja saya kira Nabi gilir ke rumah yang lain. Padahal tidak mungkin. Kan nggak boleh jemaah. Suami yang poligami kalau sedang tidur di giliran istri yang satu, nggak boleh dia jima istri yang lain kecuali ada izin. Harus gitu. Enggak, jangan dianggap bebas jemaah. Punya istri 3 bebas saja semalam itu kemana-mana. Enggak. Harus izin kalaupun mau. Ya, nggak boleh jemaah. Kalau sekedar berkunjung boleh, tapi kalau jima nggak boleh. Kata Aisyah, saya kira atau saya menduga Nabi ke sebagian dari jawarihnya, ya. Taib. Fa waqa'tu yadi alaihi. Ternyata saya menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang sujud. Ternyata wa yaqul, dan ternyata beliau sedang membaca doa, Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampuni dosaku, baik yang aku rahasiakan atau yang aku tampakkan. Luar biasa jemaah. Hadis riwayat Nasai, hadis sahih ini. Baik, lihat ya, apalagi tadi ampunan. Contoh yang ketiga. Nah, ini juga bagus, doa yang agak panjang di sini. Ketika sujudnya, doa dalam salat. Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Allahu akbar. Ya Allah, berilah hatiku cahaya. Wa fi sam'i nuran, pendengaranku juga cahaya. Wa fi basari nuran, pandanganku cahaya. Wa an yamini nuran wa an shimali nuran, kiri dan kananku juga ya Allah. Wa amami wa khalfi, depan belakang berilah cahaya. Fauqi nuran, atasku juga cahaya ya Allah. Wa tahti nuran, beri bawahku juga cahaya. Waj'alli nuran, atau waj'alni, boleh dua lafaz, waj'alli boleh waj'alni nuran, jadikan aku cahaya atau beri aku cahaya. Ini cahaya ini butuh jemaah, apalagi orang saat melintas di padang mahsyar, saat di sirat, di atas sirat, butuh kepada cahaya. Nah, ini hadis Ibnu Abbas ini. Ya, dalilnya ketika beliau tidur di rumah bibinya Maimunah, istri Nabi, beliau salat dalam sujudnya. Ibnu Abbas menceritakan dalam sujudnya. Ya, makanya kita yang tadi disebutkan doa-doa tadi, kenapa dicontohkan yang ini? Karena ini memang khusus dalam hadis-hadisnya itu disebutkan ketika sedang sujud. Adapun banyak doa-doa lain dalam salat, banyak, bebas, boleh apapun, ya. Nah, tambah satu lagi jemaah. Satu lagi contoh yang keempat. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini juga dibaca saat sujud, ya. Taib. Kemudian penulis mengatakan, summa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Kemudian Nabi ketika sujud tadi mengangkat kepalanya dalam keadaan bertakbir. Summa yafrishu rijlahu al-yusra. Kemudian beliau menghamparkan kaki yang kiri. Ya, duduk di antara dua sujud maksudnya ya. Bagaimana cara duduk di antara dua sujud? Kata mu'alif di sini menghamparkan. Maka disebut iftirash dari kata yafrishu. Iftirash,
hamparan, menghamparkan kaki yang kiri, fayaq'udu 'alaiha, beliau duduk, kaki kiri tadi diduduki oleh Nabi. Diduduki mutmainnan, dengan tumakninah. Tumakninah tentu dalam duduk, dalam rukuk, sujud ya. Wa kana yansibu rijlahul yumna. Adapun kaki yang kanannya ditegakkan, dicacakkan. Jelas ya, Ma? Itu duduk apa namanya? Iftirash namanya. Fayaqudu 'alaiha yumna wa yastaqbilu bi asabi'ihal qiblah. Dicacakkan kaki kanan, lalu jari-jarinya diarahkan kiblat. Kalau begini bukan kiblat, ya, neku begini ya, tapi di apa namanya? Ditekuk. Wa kana yaqul, dan beliau membaca dalam duduk ini, Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warfa'ni, dan banyak lafaz-lafaznya. Namun yang paling penting, lafaz manapun semua sahih, hanya satu yang harus kita beri catatan, tanda garis besar. Apa itu? Tidak ada satupun yang sahih yang ada tambahan wa'fu anni. Tambahan apa jemaah? Wa'fu anni, dibongkar seluruh kitab hadis, enggak ada tambahan itu. Jadi kalau wa'afini ada, sahih. Wahdini ada, warfa'ni ada, warzuqni ada, wajburni ada, warhamni, enggak masalah itu semua. Tapi wa'fu anni enggak ada. Karena banyak kaum muslimin baca itu, dari mana asalnya wallahu alam. Itulah yang masuk ke dalam praktek-praktek bacaan-bacaan salat yang tidak ada dasarnya, yang harus kita hati-hati. Enggak boleh, tadi disebutkan sifat ini tauqifiyah. Tauqifiyah itu paten, enggak boleh nambah. Jadi yang enggak ada apa? Wa'fu anni. Wa'fu anni itu adanya dalam doa ketika melihat atau ketika di malam-malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun, itu pun tanpa karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Baik. Setelah itu summa yukabbiru, lalu beliau takbir lagi untuk apa? Wa yasjudu sajdatas tsaniyah, sujud yang keduanya, kal ula, seperti yang pertama. Berarti jamaah, di dalam solat, rukun solat yang disebut sujud itu berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Makanya kenapa sujud sahwi 2 kali? Karena sujud sahwi bagian dari sujud solat. Dan setiap solat kalau kita sujud berapa kali? 2 kali. Kalau 1 kali sujud dalam solat, tidak sah sujudnya, tidak sah solatnya. Kalau lupa harus diulang, dan bukan sekedar sujud sahwi saja. Ada mungkin imam yang lupa sujud solat sekali. Sujud subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, langsung Allahu akbar, bangkit langsung. Itu makmum jangan diam, subhanallah, subhanallah, ya wis, ngingetin imam saja. Nanti kalau selesai salam, imam kalau tidak nambah 1 rakaat tidak sah salatnya. Kenapa? Kan mek 1 tok sujud kan, iya, tapi cuma 1, iya, karena nggak dianggap. Rukun salat sujud itu berapa kali? 2 kali. Ruku 1 kali, tapi sujud 2 kali. Nah, ketika sholat gerhana barulah ruku dan sujud sama dua. Bacaan di antara 2 ruku apa? Al-Fatihah sama surat ketika sholat gerhana, ya. Baik. Summa yarfa'u ra'sahu mukabbiran, lalu beliau mengangkat kepalanya bertakbir dari sujud yang kedua tadi. Lalu summa yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan, ya. Kemudian beliau yastawi. Adzan? Tapi adzan dulu, fadhal.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma ma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita baca sedikit lagi. Summa yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra. Ya. Setelah Nabi sujud yang kedua, beliau bangkit, ya. Namun bangkit beliau summa yastawi qa'idan, beliau duduk tegak, ya, ala rijlihi al-yusra mu'tadilan, duduk di atas kaki yang kiri, ya, seperti tadi duduk di antara dua sujud, hatta yarji'a kullu 'admin ila mawdi'ihi, sehingga tulang-tulang kembali pada tempatnya. Summa yanhadhu mu'tamidan 'alal ard, lalu beliau bangkit bertekan pada bumi, bangkit untuk rakaat berikutnya, bertekan di atas bumi, ila raq'ati tsaniyah, untuk bangkit ke rakaat kedua. Perhatikan jemaah, wa kana yasna fiha misla ma yasna fil ula illa annahu kana yaj'aluha aqsara min al ula. Maka di rakaat ini sama dengan rakaat yang pertama tadi, di rakaat kedua ini hanya saja bedanya apa? Rakaat kedua lebih pendek, dan ini sunnahnya jemaah. Maka di antara ciri faqih seseorang itu antum lihat salatnya. Kalau rakaat pertama ternyata lebih pendek dari rakaat kedua, berarti dia nggak paham sunnah, nggak paham dia. Salat itu rakaat pertama panjang dibanding rakaat kedua. Dan faedahnya apa jemaah?
Faedahnya kalau rakaat pertama dipanjangkan itu bagi kesempatan lah, beri kesempatan kepada orang supaya mendapatkan kesempurnaan sholat berjamaah. Ditunggu sambil nunggu yang di toilet selesai supaya dapat tetap serokaat, supaya tidak masbuk, ya dapat walhamdulillah. Nah, itu diantara hikmahnya. Tapi ya kita bahas sekarang Nabi duduk sebelum bangkit. Duduk apa namanya nih jemaah? Ya, lalu bertekan ke bumi, bukan ke lutut ya, ke bumi lalu bangkit. Ini duduk apa namanya? Ini namanya jalsatul istirahah. Namanya duduk istirahat. Berarti dalam sholat itu ada beberapa duduk. Ada duduk tahiyat awal, ada duduk tahiyat akhir, ada duduk di antara dua sujud, dan ada duduk istirahat. Jelas ya? Nah sekarang duduk istirahat ini apa dalilnya? Dalilnya para jamaah perhatikan, tolong hafal nama sahabatnya saja. Yaitu sahabat yang bernama Malik bin Al-Huwairits yang meriwayatkan tentang duduk istirahat ini. Ya. Adapun riwayat-riwayat lain tidak disebutkan duduk istirahat ini. Jadi pendalilan duduk istirahat adalah Malik bin Al-Huwairits. Ceritanya begini jemaah. Ceritanya begini. Abu Kilabah yang bernama Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri, ya, dia mengatakan datang kepada kami sahabat Malik bin Al-Huwairits di masjid kami di Basrah. Lalu sahabat Malik bin Al-Huwairits ini para jemaah mengatakan, inni la usolli bikum wa ma uridu shalah. Saya mau sholat tapi saya bukan niat sholat, tapi saya mau memberi contoh, mempraktekkan sholat. Berarti ini boleh jemaah, mempraktekkan ibadah di luar waktunya, yakni sholat-sholatan istilahnya. Jelas ya? Bukan sholat serius, sholat-sholatan, ya. Atau memandikan, merawat jenazah-jenazahan. Itu boleh dalam rangka belajar. Yang dimandikan bukan mayit asli, bukan orang hidup, tapi dalam rangka belajar ini boleh, ya. Makanya kata sahabat Malik bin Al-Huwairits, inilah usolli bikum wa ma uridu shalah. Saya mau salat, tapi saya bukan niat salat. Usolli kaifa ra'aitu Rasulullah yusolli. Saya hanya salat itu dalam rangka mengajarkan kalian bagaimana Rasul salat. Kemudian di dalam prakteknya itu, wa kana yajlisu idza rafa'a rasahu minas sujud qabla an yanhadha. Ini dia hadisnya. Dan beliau Malik bin Al-Huwairits ini mengangkat kepala dari sujud, ya. Dia duduk ketika mengangkat kepala dari sujud sebelum bangkit ke rakaat berikut. Berarti duduk apa nih? Duduk istirahat. Nah, oleh karena ini para jemaah, khilaf ulama tentang masalah hukum duduk istirahat. Jelas ya? Antum nih supaya tidak fanatik juga antum. Ya, mungkin barangkali antum ketika mengenal manhaj, alhamdulillah mengenal sunnah, kan langsung kita belajar solat sekalian. Solat yang saya sunnah gimana? Biasanya nih ikhwan-ikhwan kita ketika paham manhaj, paham sunnah, biasa yang dipelajari kitab solat adalah sifat solat Nabi Syekh Al-Albani, dan rata-rata bagaimana? Duduk istirahat, karena itulah yang menjadi madhab beliau Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun jangan sampai enggak belajar lagi cukup, berarti sholat yang benar cuma itu. Kalau enggak duduk istirahat, bukan ahli sunnah, bukan salafi. Oh, nemen itu, sesatnya nemen kalau gitu. Jelas, sesat itu yang mengatakan gitu. Kalau enggak duduk istirahat bukan salafi atau bukan ahli sunnah. Taib, kita bahas ikhwan. Tapi waktunya mudah-mudahan cukup ini. Tak singkat no ya. Hukum duduk istirahat ini ulama terbagi tiga. Secara globalnya gini. Yang pertama mengatakan sunnah, mustahab, berpahala kalau duduk istirahat. Yang kedua tidak sunnah, nggak ada syariat itu. Ya, jadi tidak ada yang namanya duduk istirahat, nggak usah, harus langsung bangkit. Yang ketiga yang merinci penggabungan dua dalil.
Bagaimana merincinya? Di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah. Merincinya bagaimana? Merincinya duduk istirahat sunnah jika dibutuhkan. Jika dibutuhkan. Kalau tidak, maka enggak usah. Kalau tidak butuh, ya enggak usah. Langsung aja bangkit. Bagaimana pendelanya? Karena para jamaah yang mengatakan ghair mustahabah, tidak disunahkan duduk istirahat, dan ini pendapat mayoritas jumhur ulama. Kenapa dasarnya ini? Kata Imam Nawawi, wa qala katsirun wa aktsaruna la yustahabbu bal idza rafa rasahu min sujud nahadha. Kata Imam Nawawi, kebanyakan ulama jumhur mayoritas tidak menganjurkan untuk duduk istirahat, tapi kalau bangkit dari ruku enggak usah. Langsung saja kalau bangkit dari sujud langsung saja bangkit. Dalilnya mana? Madhab jumhur ini tidak disebutkannya duduk istirahat pada kebanyakan hadis. Istilahnya cuman hadis siapa tadi? Antum hafalkan itu. Malik bin Al-Huwairis. Jadi banyak-banyak hadis kok enggak. Kalau memang disyariatkan harus banyak dong hadisnya. Cuman satu aja kok. Ya, maka kata mereka tidak disebutkannya hadis ini menunjukkan tidak disyariatkan. Terus yang kedua, tidak disyariatkan. Alasannya apa? Di dalam duduk itu laisa laha dzikrun khas. Dalam duduk itu jamaah tidak ada zikirnya. Kan setiap sholat berdiri ada zikirnya. Apa itu? Baca Al-Fatihah, baca Al-Quran, ruku'. Ada zikirnya, i'tidal. Ada zikirnya, sujud. Duduk antara sujud, at-tahiyat, salam. Semuanya ada zikir. Satu saja yang tidak ada zikir. Apa itu? Duduk istirahat. Kalau tidak zikir, maknanya berarti tidak disyariatkan. Makanya kata mereka Nabi melakukan itu karena sebab. Hukum asalnya enggak ada. Nabi melakukan itu karena sebab. Apa di antara sebabnya? Kata mereka madhab jumhur ini mengatakan Malik bin Al-Huwairis ini jamaah datang kepada Nabi mesantren. Dia sekelompok dari kaumnya datang 20 harian mesantren kepada Nabi. Nabi ajari ilmu agama di situ. Itu datang kepada Nabi, di antaranya Malik Al-Huwairis, sehingga dia menceritakan praktek salat Nabi itu pada saat usia Nabi sudah sepuh, di akhir hayatnya Nabi. Sehingga kata mereka, makanya ini sebabnya Nabi kenapa duduk istirahat. Dulu-dulunya enggak. Nabi duduk istirahat karena memang butuh, karena beliau sudah sepuh, sudah tua, sehingga Nabi butuh untuk menopang duduk istirahat sebelum bangkit. Maka tidak disyariatkan duduk istirahat. Jelas pendapat siapa nih? Jumhur. Pendapat yang kedua jamaah apa tadi? Mustahabah, dia sunnah. Ini mazhab Syafi'i. Masya Allah. Justru yang ini mazhab siapa? Syafi'i. Tapi yang ngaku mazhab Syafi'i di Indonesia tidak pernah praktekkan itu. Karena itu Albani katanya. Ini mazhab Syafi'i justru. Ya. Dan ini dipilih Syekh bin Baz, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi Syekh bin Baz dalam hal ini cocok dengan mazhab Syafi'i. Syekh Al-Albani cocok dengan mazhab Syafi'i. Dan ini dinukil oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Kata beliau, "Wa madhahabil ulama fi istihbabi jalsatil istirahah madhhabuna as-sahih al-masyhur annaha mustahabbah." Kata Imam Nawawi tentang duduk istirahat ini, madhab kami Syafi'iyah adalah benar dan masyhur bahwa itu hukumnya sunnah. Menurut madhab Syafi'i. Yaitu dalilnya adalah kama qala bihi Malik bin Al-Huwairis. Malik bin Al-Huwairis. Termasuk juga katanya ada riwayat Abu Humaid, Abu Qatadah, dan banyak dari kalangan para sahabat. Dasarnya itu tadi. Terus jemaah, madhab yang mengatakan sunnah, dasarnya apa? Ternyata subhanallah, yang meriwayatkan hadis sallu kama ra'aitumuni usolli siapa? Malik Al-Huwairis. Ternyata, jadi kata madhab yang mengatakan sunnah duduk istirahat ini, lah toh, yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli itu kan hadis Nabi yang riwayatkan siapa sahabatnya? Malik Al-Huwairis. Malik Al-Huwairis juga yang meriwayatkan tentang duduk istirahat. Maka jelas di sini sunnahnya Nabi itu. Sunnah Nabi itu dianjurkan. Adapun katanya jawaban kepada mazhab yang mengatakan pertama tadi jumhur, apa katanya?
Tidak disebutkan banyak hadis, ya walaupun nggak banyak kan namanya satu hadis sudah cukup untuk jadi dalil kan ya. Tidak harus banyak-banyak, betul tidak? Taib. Ya betul kata madhab Syafi'iyah. Sita. Terus juga katanya apa lagi tadi? Karena ilat sebab jadi Nabi sudah sepuh. Jawabannya kata mereka hukum asal sesuatu tuh hukum asalnya enggak ada ilatnya, hukum asalnya gitu. Hukum asal gitu, enggak ada ilat. Jadi enggak boleh menetapkan ilat kecuali memang benar-benar ada dalil tegas kalau itu sebabnya. Di sini kan enggak jelas sebabnya. Pokoknya Nabi melakukan itu ya sudah. Hukum asalnya gitu. Al aslu adamul illah. Hukum asalnya enggak ada ilatnya. Apalagi Malik Ohiris meriwayatkan hadis yang solu kamar itu yusolli. Berarti memang duduk istirahat bagian dari cara sholat Nabi. Sehingga itu tetap tetap disunnahkan. Pendapat yang kemana? Yang kedua ini. Kira-kira sampai sini antum cenderung pendapat mana ya kawan? Hah? Yang ketiga dulu jawab. Yang ketiga para jamaah, annaha taf'al inda al-hajah. Duduk istirahat itu dilakukan kalau ada hajat. Dan ini sebagaimana bentuk penggabungan dua dalil tadi. Jadi dalam rangka menggabungkan dua dalil, sehingga rata-rata kalau pendapat itu dirinci jemaah ya, seperti ini insyaallah lebih adem nang hati ini. Bagaimana merincinya? Ya kalau orang ada hajat butuh ya silahkan, sebagaimana Nabi di situ sudah sepuh. Tapi yang tidak punya hajat ya tidak perlu. Dan dasarnya ya seperti tadi pendalilannya sama saja, cuman kesimpulannya saja yang beda. Dan ini yang dipegang oleh Imam Ibnul Qayyim, dan ini pula yang dipegang oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kira-kira mana jemaah? Yang jelas ini khilafiyah, lapang dada. Jangan memang kalau yang ndak duduk istirahat bukan salafi, yang istirahat pasti salafi, ndak itu. Apalagi manhaj bukan hitung dari fikihnya. Manhaj itu dari akidahnya dan pemahamannya. Manhaj itu bukan dari fikih, dari akidah dan dari pemahaman. Taib. Setelah baca ini, setelah ana jelaskan ini supaya antum ndak fanatik lagi. Ya, jelas ya? Antum mau langsung berdiri ya monggo nih Pak, saat itu mungkin antum tidak ada hajat untuk duduk istirahat, tapi kalau butuh lagi capek lagi apa istirahat duduk ya juga silahkan. Tapi jemaah saya kira cukup insyaallah. Ada pertanyaan sedikit kita jawab. Ada yang bertanya, jadi sekarang di zaman banyak fitnah katanya. Banyak fitnah ya. Yang banyak sekali ya ini perpecahan dan mudahnya seorang dengan orang yang lain itu saling menuduh tanpa tabayun dan semisalnya. Tapi para jamaah sekalian, ya sebenarnya para penuntut ilmu tidak disibukkanlah dengan hal-hal seperti ini. Penuntut ilmu itu kan fokus belajar, mengamalkan ilmu. Adapun jangan terlalu cemburu kepada kesesatan seseorang sementara bukan kapasitasnya, karena dikhawatirkan jatuhnya kepada tadi menuduh. Kecuali kalau antum sekedar menyampaikan tahdziran, peringatan ulama kepada seorang dai, kepada seorang syekh atau kepada seorang ustadz mungkin. Itu pun jangan terlalu dalam antum sibukkan hal itu. Yang penting antum fokus belajar, ya. Jadi banyak tuduhan-tuduhan sekarang karena tugas ini hanya tugas ulama jemaah. Kalau ada orang sesat, yang membantah itu bukan antum. Yang membantah bukan ana, yang membantah bukan kita. Yang membantah seperti itu harus ulama. Kalau ada orang sesat menyimpang, antum cukup laporkan, kok ada begini, sesat enggak ini, laporkan, nanti para ulama yang akan menyampaikannya. Demikian, mungkin di zaman fitnah lebih banyak diam itu lebih selamat daripada jatuhnya kita kepada kesesatan, kepada fitnah. Wal iyadu billah. Wallahu alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.